Pernah nggak kamu merasa rumah yang kamu tinggal itu justru bikin suasana hati terus berat, badan gampang sakit, bahkan sampai takut berlama-lama di dalamnya? Tahukah kamu, ada 9 ciri rumah yang secara diam-diam bisa memperpendek umur penghuninya? Ini bukan cerita mistis, tapi fakta yang sering terabaikan dan bahkan bisa berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kamu serta keluarga. Kalau kamu peduli dengan keselamatan dan kenyamanan keluarga, wajib tonton video ini sampai selesai. Karena dengan mengenali ciri-ciri rumah berbahaya ini, kamu bisa mengambil langkah tepat agar rumahmu jadi tempat yang sehat, nyaman, dan penuh keberkahan. Jangan sampai rumah yang seharusnya jadi tempat pelindung malah jadi sumber masalah. Yuk, mulai dari sekarang kita jaga rumah kita dengan ilmu dan kesadaran. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat dan ingin selalu dapat informasi penting tentang rumah dan kesehatan keluarga, jangan lupa klik tombol subscribe sekarang juga. Karena menjaga rumah adalah bagian dari menjaga kehidupan yang Allah titipkan kepada kita. Sebelum kita mulai, yuk kita awali dengan menulis sholawat untuk Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Semoga Allah menjaga kita semua dari segala bahaya dan memberkahi rumah serta keluarga kita dengan keselamatan dan keberkahan yang tiada henti. Setelah kita panjatkan sholawat dan doa agar rumah serta keluarga kita selalu dalam lindungannya, sekarang saatnya kita simak bersama satu persatu ciri rumah yang perlu diwaspadai. Dimulai dari hal yang sering terlewat tapi sangat penting, yaitu masalah ventilasi dan sirkulasi udara di rumah kita. Salah satu faktor utama yang sering diabaikan dalam desain rumah adalah sistem ventilasi dan sirkulasi udara. Rumah dengan ventilasi yang buruk menyebabkan udara di dalam ruang menjadi pengap dan penuh dengan polutan. Udara yang tidak segar ini mengandung berbagai zat berbahaya seperti karbon dioksida berlebih, debu halus, dan mikroorganisme penyebab penyakit. Ketika sirkulasi udara terhambat, kelembapan udara di dalam rumah meningkat dan menciptakan lingkungan yang ideal untuk pertumbuhan jamur dan bakteri. Kondisi ini sangat berisiko bagi kesehatan pernapasan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan orang dengan riwayat penyakit asma atau alergi. Mereka bisa mengalami sesak napas, iritasi mata, batuk kronis, bahkan infeksi paru-paru. Selain itu, kurangnya aliran udara juga menurunkan kadar oksigen yang seharusnya terus mengisi ruang hidup. Kurangnya oksigen ini tidak hanya membuat penghuni merasa mudah lelah dan pusing, tetapi juga menurunkan daya tahan tubuh secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, paparan udara yang buruk berpotensi mempercepat munculnya penyakit kronis yang berujung pada penurunan kualitas hidup dan risiko kematian lebih tinggi. Untuk itu, memastikan rumah memiliki ventilasi yang cukup seperti jendela yang bisa dibuka, lubang udara, atau bahkan penggunaan exhaust fan sangat penting. Ventilasi yang baik tidak hanya menyegarkan udara, tetapi juga membantu mengatur suhu dalam rumah sehingga lingkungan hidup menjadi lebih sehat dan nyaman. Setelah memahami pentingnya sirkulasi udara yang baik, hal berikutnya yang juga tidak kalah krusial adalah memastikan rumah kita bebas dari kebocoran dan kelembapan berlebih. Karena rumah yang lembab bisa menjadi sarang penyakit yang membahayakan. Kelembapan yang tinggi akibat kebocoran atap, dinding retak, atau saluran air yang bocor menjadi ancaman tersembunyi di dalam rumah. Air yang merembes ke struktur bangunan tidak hanya merusak material seperti kayu dan beton, tetapi juga menjadi sumber tumbuhnya jamur dan lumut. Jamur yang berkembang di dinding atau sudut rumah menghasilkan spora yang mudah terhirup oleh penghuni. Paparan terus-menerus terhadap spora jamur ini dapat memicu reaksi alergi, iritasi saluran pernapasan, hingga penyakit kronis seperti asma dan bronkitis. Kasus kesehatan ini, apabila tidak segera ditangani, dapat menurunkan kemampuan paru-paru secara permanen. Lebih jauh lagi, kelembapan berlebih juga mempercepat pembusukan rangka bangunan, yang bisa menyebabkan keruntuhan struktural dan risiko kecelakaan fatal di dalam rumah. Bayangkan jika penghuni mengalami kecelakaan akibat lantai ambruk atau dinding roboh, tentu konsekuensinya sangat berbahaya bahkan bisa berujung kematian. Kelembapan juga menimbulkan bau tidak sedap yang dapat mempengaruhi kualitas tidur dan kesehatan mental penghuni. Gangguan tidur akibat bau lembab dan kondisi rumah yang tidak nyaman bisa mempercepat stres dan melemahkan sistem imun. Oleh sebab itu, sangat penting rutin memeriksa kebocoran, memperbaiki saluran air, serta menjaga sirkulasi udara agar kelembapan terkontrol. Rumah yang kering dan bebas kebocoran bukan hanya membuat nyaman, tapi juga melindungi kesehatan dan keselamatan seluruh penghuni. Selain kelembapan, kondisi tata ruang rumah juga berpengaruh besar pada kenyamanan dan kesehatan penghuni. Rumah yang semrawut dan penuh barang berpotensi meningkatkan stres yang berdampak buruk bagi tubuh. Desain tata ruang rumah yang rapi dan fungsional bukan hanya soal estetika, tapi juga berpengaruh besar pada kesehatan psikologis penghuninya. Rumah dengan ruang yang berantakan, penuh tumpukan barang, dan tidak teratur cenderung menimbulkan rasa stres dan kecemasan bagi penghuninya.
Kondisi rumah yang semrawut menyebabkan penghuni sulit untuk merasa tenang dan fokus, karena secara bawah sadar otak akan terus memproses kekacauan yang dilihatnya. Penelitian menunjukkan, lingkungan yang kacau dapat meningkatkan hormon stres seperti kortisol, yang jika dibiarkan terus-menerus tinggi, bisa melemahkan sistem imun dan mempercepat berbagai penyakit degeneratif. Selain itu, rumah yang penuh barang tidak terpakai juga berpotensi menjadi sarang kuman dan serangga, yang bisa membawa penyakit. Ruang sempit yang penuh sesak juga membatasi pergerakan dan interaksi sosial yang sehat antar anggota keluarga, sehingga memperburuk suasana hati dan kesehatan mental. Untuk menjaga keseimbangan, sangat disarankan agar tata ruang rumah dibuat sederhana, dengan area yang terbuka cukup dan penyimpanan yang terorganisir dengan baik. Ruang yang lega dan teratur memungkinkan penghuni merasa lebih rileks, tidur lebih nyenyak, serta meminimalkan risiko kecelakaan akibat barang berserakan. Dengan tata ruang yang tepat, rumah bukan hanya menjadi tempat berteduh, tapi juga sumber ketenangan yang mendukung kesehatan fisik dan mental penghuni, sehingga dapat memperpanjang usia hidup mereka. Dari kebersihan dan keteraturan ruang, kita beralih pada pencahayaan. Rumah yang minim cahaya alami bukan hanya membuat suasana jadi suram, tapi juga berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental. Pencahayaan dalam rumah bukan hanya soal estetika atau kenyamanan visual, tapi memiliki dampak besar pada kesehatan fisik dan mental penghuni. Rumah yang minim cahaya alami, atau ruang-ruang yang terlalu gelap, bisa menjadi sumber berbagai masalah kesehatan yang serius jika dibiarkan terus-menerus. Cahaya matahari adalah sumber utama vitamin D, yang berperan penting dalam menjaga kekuatan tulang, sistem kekebalan tubuh, dan berbagai fungsi biologis lain. Ketika rumah kurang mendapatkan sinar matahari, penghuni akan mengalami kekurangan vitamin D, yang berdampak pada peningkatan risiko osteoporosis, gangguan metabolisme, dan menurunnya kemampuan tubuh melawan infeksi. Selain itu, pencahayaan yang buruk memengaruhi mood dan kesehatan mental. Ruangan yang gelap cenderung meningkatkan risiko depresi, gangguan kecemasan, dan kelelahan kronis. Orang yang sering berada dalam ruangan minim cahaya alami mudah merasa lesu, sulit berkonsentrasi, dan mengalami gangguan ritme sirkadian, sistem biologis yang mengatur siklus tidur dan bangun. Gangguan ritme sirkadian ini juga memengaruhi kualitas tidur. Kurangnya pencahayaan alami di siang hari dan cahaya berlebih dari sumber tidak alami di malam hari dapat menyebabkan insomnia atau tidur tidak nyenyak, yang akhirnya melemahkan sistem imun dan mempercepat risiko penyakit kronis seperti penyakit jantung dan diabetes. Selain cahaya alami, penggunaan pencahayaan buatan yang terlalu redup atau berwarna dingin juga bisa memperburuk kondisi psikologis penghuni. Oleh karena itu, desain rumah yang baik harus memaksimalkan masuknya sinar matahari melalui jendela besar, ventilasi atas, dan penggunaan warna interior yang cerah untuk memantulkan cahaya. Jika rumah sudah terlanjur minim cahaya alami, penghuni bisa mempertimbangkan penggunaan lampu LED dengan spektrum cahaya yang menyerupai matahari, serta mengatur jadwal keluar rumah agar tubuh tetap mendapat paparan sinar matahari secara rutin. Hal-hal ini sederhana tapi sangat berpengaruh untuk menjaga kesehatan dan kualitas hidup penghuni rumah. Selanjutnya, jangan lupa bahwa lokasi rumah juga menentukan kualitas udara yang kita hirup setiap hari. Rumah yang berada di lingkungan berpolusi tinggi akan memperburuk kondisi kesehatan secara perlahan. Lokasi rumah sangat menentukan kualitas udara yang dihirup penghuninya sehari-hari. Rumah yang berdekatan dengan jalan raya padat, kawasan industri, atau tempat pembuangan sampah rawan menyimpan polutan berbahaya yang mengancam kesehatan. Polusi udara yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan serius pada sistem pernapasan dan jantung. Paparan terus-menerus terhadap partikel debu halus, PM2,5, gas beracun seperti karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan sulfur dioksida dari asap kendaraan dan pabrik dapat menimbulkan iritasi saluran napas, bronkitis kronis, hingga penyakit paru obstruktif kronik, POK. Bahkan, penelitian menghubungkan polusi udara dengan peningkatan risiko serangan jantung dan stroke. Bau tak sedap dari limbah industri atau sampah juga berkontribusi terhadap stres dan gangguan tidur penghuni rumah. Polusi suara yang konstan dari kendaraan atau pabrik membuat kualitas tidur menurun drastis, yang kemudian melemahkan sistem kekebalan dan mempercepat proses penuaan tubuh. Selain itu, polusi udara yang tinggi dapat memicu gangguan perkembangan pada anak-anak dan memperburuk kondisi kesehatan lansia. Dalam jangka panjang, ini dapat memperpendek usia harapan hidup penghuninya. Untuk mengatasi hal ini, sangat penting memilih lokasi rumah yang jauh dari sumber polusi berat dan rutin memantau kualitas udara di lingkungan sekitar. Jika terpaksa tinggal di area yang kurang ideal, memasang alat penyaring udara, air purifier, dan menanam tanaman penyerap polutan di pekarangan rumah bisa membantu mengurangi dampak negatifnya. Kesadaran akan kualitas lingkungan sekitar rumah bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga investasi untuk kesehatan dan umur panjang penghuni. Selain udara yang bersih,
Aspek keamanan fisik rumah juga harus diperhatikan. Struktur rumah yang retak atau tidak stabil bisa menimbulkan risiko kecelakaan serius yang membahayakan keselamatan penghuni. Keamanan fisik rumah adalah faktor utama yang menentukan keselamatan penghuninya. Lantai atau struktur bangunan yang retak, miring, atau goyah bisa menimbulkan risiko kecelakaan serius, terutama bagi anak kecil dan lansia yang lebih rentan terhadap cedera. Retakan pada lantai seringkali menandakan adanya kerusakan struktural yang lebih dalam, seperti penurunan tanah atau kerusakan pondasi. Jika tidak segera diperbaiki, ini dapat berkembang menjadi ambruknya sebagian struktur rumah secara tiba-tiba. Kecelakaan seperti terjatuh akibat lantai yang tidak rata atau robohnya bagian atap bisa menyebabkan cedera parah bahkan kematian. Selain risiko fisik langsung, rumah dengan struktur tidak stabil juga menciptakan suasana yang membuat penghuni merasa tidak aman dan gelisah. Ketidaknyamanan psikologis ini, jika berlangsung lama, bisa meningkatkan stres kronis yang berdampak buruk pada kesehatan jantung dan sistem imun. Dalam kondisi seperti ini, sangat penting melakukan pemeriksaan rutin oleh ahli struktur bangunan dan segera memperbaiki bagian yang bermasalah. Penggunaan material bangunan yang kuat dan sesuai standar juga menjadi kunci menjaga kestabilan rumah. Tidak hanya untuk keselamatan, rumah yang kokoh dan terawat baik juga meningkatkan nilai properti dan kenyamanan hidup penghuninya. Jangan sampai mengorbankan nyawa hanya karena menunda perbaikan struktural yang sebenarnya bisa dicegah. Tidak hanya struktur fisik, sumber air yang kita gunakan di rumah juga harus benar-benar bersih dan aman, karena kualitas air sangat mempengaruhi kesehatan tubuh kita sehari-hari. Air merupakan sumber kehidupan, tapi jika kualitasnya buruk, bisa menjadi racun yang merusak kesehatan penghuni rumah secara perlahan. Banyak rumah yang masih mengandalkan sumur atau sumber air yang belum terjamin kebersihannya. Air yang terkontaminasi oleh bakteri, logam berat, atau zat kimia berbahaya dapat menyebabkan berbagai penyakit kronis. Konsumsi air yang tercemar dapat memicu gangguan saluran pencernaan seperti diare, keracunan, bahkan infeksi serius yang memerlukan perawatan intensif. Dalam jangka panjang, paparan zat berbahaya seperti arsenik atau timbal dari air sumur dapat menyebabkan kerusakan ginjal, kerusakan saraf, dan bahkan meningkatkan risiko kanker. Selain itu, kualitas air yang buruk juga berpengaruh pada kebersihan rumah sehari-hari, seperti mandi dan mencuci pakaian. Air yang mengandung bahan kimia berbahaya dapat menyebabkan iritasi kulit, alergi, dan infeksi kulit yang sering berulang. Menggunakan sistem penyaringan air yang tepat dan melakukan pengujian kualitas air secara rutin adalah langkah penting untuk melindungi kesehatan keluarga. Jika memungkinkan, beralih ke sumber air yang lebih bersih seperti air pam yang sudah melalui proses pengolahan dapat mengurangi risiko penyakit kronis akibat air tercemar. Kesadaran akan kualitas air adalah bagian dari menjaga kualitas hidup dan umur panjang penghuni rumah. Air bersih bukan sekadar kebutuhan, tapi investasi utama bagi kesehatan yang tak ternilai harganya. Lalu, mari kita lihat bagaimana lingkungan sekitar rumah juga berperan penting. Rumah yang terlalu dekat dengan fasilitas berisiko seperti pabrik atau tempat sampah dapat menjadi ancaman kesehatan yang serius. Lokasi rumah yang strategis memang penting, tapi jika terlalu dekat dengan fasilitas berisiko justru dapat mengancam keselamatan dan kesehatan penghuninya. Contohnya, rumah yang berdiri di sebelah tempat pembuangan sampah, pabrik kimia, jalan raya sibuk, atau area dengan tingkat kebisingan tinggi memiliki berbagai potensi bahaya. Tempat pembuangan sampah sering menimbulkan bau tidak sedap yang mengganggu kenyamanan dan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Selain itu, limbah yang tidak terkelola dengan baik bisa menjadi sumber berbagai penyakit menular dan meningkatkan risiko infeksi. Pabrik kimia dan industri lainnya berpotensi memancarkan zat kimia beracun ke lingkungan sekitar, baik melalui udara, air, maupun tanah. Paparan zat berbahaya ini dapat memicu gangguan kesehatan serius seperti kanker, gangguan hormon, hingga kelainan genetik. Jalan raya yang sangat dekat menyebabkan polusi udara dan kebisingan yang konstan. Polusi suara dari kendaraan dan kebisingan lingkungan dapat mengganggu kualitas tidur, menyebabkan stres kronis, dan meningkatkan risiko tekanan darah tinggi serta gangguan jantung. Lingkungan yang tidak sehat ini juga berdampak pada kualitas hidup secara keseluruhan, membuat penghuni sulit merasa nyaman dan aman di rumah sendiri. Memilih lokasi rumah dengan mempertimbangkan faktor risiko ini sangat penting untuk menjaga kesehatan dan keselamatan keluarga. Jika sudah terlanjur tinggal di lokasi seperti ini, upaya mitigasi seperti pemasangan jendela kedap suara, tanaman penyerap polutan, dan pengaturan ventilasi bisa membantu mengurangi dampaknya, walaupun tidak sepenuhnya menghilangkan risiko. Dan yang terakhir, jangan lupakan pentingnya ruang terbuka hijau atau taman yang memberikan udara segar dan suasana rileks yang sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental penghuni. Ruang terbuka hijau atau taman di dalam atau sekitar rumah bukan hanya untuk keindahan,
tapi memiliki peran vital dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan penghuninya. Rumah yang tidak memiliki akses ke area hijau sering membuat penghuni kehilangan kesempatan untuk mendapatkan udara segar dan tempat relaksasi yang menenangkan. Tanaman dan pepohonan berfungsi sebagai penyaring alami udara, menyerap polutan dan menghasilkan oksigen yang penting untuk kualitas udara di sekitar rumah. Tanpa ruang hijau, rumah rentan memiliki udara yang lebih kotor dan kurang segar, yang berdampak negatif pada kesehatan pernapasan penghuni. Selain itu, kehadiran taman atau ruang hijau memberikan efek psikologis positif, membantu mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, dan memperbaiki kualitas tidur. Beraktivitas di area hijau juga mendorong gaya hidup aktif dan interaksi sosial yang sehat, faktor penting untuk memperpanjang usia dan menjaga kesehatan mental. Ketiadaan ruang terbuka hijau dalam jangka panjang dapat mempercepat munculnya gangguan stres, kelelahan mental, dan berbagai penyakit terkait tekanan darah dan jantung. Ini terutama berisiko bagi anak-anak dan lansia yang sangat membutuhkan lingkungan yang mendukung perkembangan dan kesejahteraan. Meskipun tinggal di area perkotaan dengan lahan terbatas, menanam tanaman di pot, membuat taman vertikal, atau menggunakan taman kecil di halaman depan bisa menjadi solusi efektif untuk menciptakan ruang hijau yang menyehatkan. Memiliki rumah dengan ruang terbuka hijau adalah investasi besar untuk kualitas hidup dan umur panjang penghuninya, karena kesehatan fisik dan mental sangat terkait erat dengan lingkungan tempat tinggal yang bersih dan asri. Setelah kita memahami ke-9 ciri ini, sekarang saatnya kita ambil langkah bijak untuk memperbaiki dan menjaga rumah agar menjadi tempat yang aman, nyaman, dan penuh keberkahan bagi seluruh keluarga kita. Sobat rumah, rumah itu bukan sekadar bangunan, ia adalah tempat kita berlindung, beristirahat, dan membangun harapan bersama keluarga tercinta. Namun, jika kita lalai merawat dan memahami kondisi rumah, bukan tidak mungkin rumah itu justru menjadi beban yang menggerogoti kesehatan dan umur kita. Ingatlah, menjaga rumah adalah menjaga amanah kehidupan yang Allah berikan. Mulailah dari hal-hal kecil seperti memperhatikan ventilasi, kebocoran, pencahayaan, dan lingkungan sekitar. Karena setiap usaha kita merawat rumah adalah doa nyata agar keluarga selalu diberi keselamatan, kesehatan, dan keberkahan yang berlimpah. Jangan tunggu sampai masalah datang menghampiri. Bertindaklah sekarang, demi masa depan yang lebih baik dan lebih sehat. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua dan menjadikan rumah kita sebagai sumber ketenangan dan kebahagiaan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk video bermanfaat berikutnya. Tuliskan juga di kolom komentar, apa ciri rumah yang menurut kamu paling penting diperbaiki. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jaga kesehatan, jaga rumah, dan jaga keluarga. Salam hangat dari saya untuk kalian semua.